Bab 617. Chen Ye mengangguk, melirik Zhong Hailong, dan berkata, turunkan barang-barangnya, lalu biarkan pria itu masuk sebentar. Mata beberapa pembangkit tenaga listrik aula gelap menyusut, memandang Zhong Hailong dengan simpatik, dan langsung membuka bagasi truk. Detik berikutnya, sangkar besi 2 meter kali 2 meter langsung diangkut ke bawah. Anjing-anjing menggonggong dengan keras. Ketika melihat semua yang ada di dalamnya, tidak hanya Zhong Hailong yang tercengang, tetapi semua orang yang hadir juga terkejut. Pitbull, Mastiff Tibet, Neapolitan Mastiff. Semua anjing garang kelas dunia bahkan di lingkaran pertempuran anjing, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ketika dia melihat orang-orang berpakaian hitam itu datang, Zhong Hailong tahu ada sesuatu yang salah, dan hanya ingin melarikan diri, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang itu telah datang kepadanya. Napas tak terlihat menyelimutinya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Apa yang kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, saya Zhong Hailong, saya anggota grup konstruksi Baihan, jika Anda menyentuh saya. Sebelum kata-kata itu selesai, pintu sangkar besi terbuka, dan Zhong Hailong dilemparkan dengan kejam. Binatang buas di dalam sangkar itu sepertinya melihat mangsanya dan langsung melompat ke arahnya. Tidak, tolong, biarkan aku keluar. Tidak, pergi. Suara menyedihkan bergema. Suara gigitan dan gonggongan terdengar tak henti-hentinya. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin di belakang mereka. Karena darah sudah mengalir di kandang. Suara Zhong Hailong secara bertahap melemah. Daging dan darah. Mata Chen Ye sangat acuh tak acuh, dia melirik pembangkit tenaga listrik aula gelap di sampingnya, dan menginstruksikan, tidak perlu ada kelompok ini lagi, mari kita selesaikan. Biarkan mereka meludahkannya. Beberapa orang dengan masalah, kami menyelesaikannya sendiri atau melemparkannya ke kantor polisi. Ya, Tuan Aula. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye memandang Liu Zihan dan Liu Jiangang. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Liu Jiangang melihat dalam-dalam pada Zhong Hailong yang berdarah di dalam sangkar besi, dan kemudian melihat Chen Ye yang sangat muda dan pedang panjang yang tertancap di dalamnya, hatinya sangat terkejut. Dia tahu bahwa identitas Chen Ye tidak biasa. Bahkan hal yang tidak biasa ini jauh melampaui kognisinya. Tuan Ye, kebaikan yang luar biasa. Liu Jiangang ingin berlutut, tetapi dihentikan oleh Chen Ye. Putrimu menyelamatkan hidupku, dan sekarang kita seimbang. Oke, masuk ke mobil, ada sesuatu yang harus saya lakukan nanti, jadi saya akan membawa Anda kembali sekarang. Obat yang saya pakai dapat mengisolasi rabies dan membuat Anda cepat pulih. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Chen Ye memerintahkan sambil membuka pintu mobil. Liu Jiangang menggelengkan kepalanya dengan keras, saya percaya pada Tuan Ye. Saya tahu bahwa Tuan Ye adalah orang yang aneh. Dia dapat menyembuhkan tubuh saya. Secara alami, ramuan ini memiliki kekuatan sihir. Chen Ye Gao melirik pihak lain, dan karena pihak lain mengerti, dia menyelamatkan dirinya dari menjelaskan. Dia berkendara langsung menuju desa Songshan. Setelah waktu ini, dia akan membiarkan orang-orang di Dark Hall memperhatikan keluarga ini, setidaknya tidak ada yang seperti hari ini yang akan terjadi. Ketika dia memasuki Kunlun Su, diperkirakan dia tidak akan pernah berinteraksi dengan keluarga ini lagi. Setengah jam kemudian, desa Songshan. Chen Ye mengirim keduanya ke rumah mereka, menjelaskan beberapa patah kata, dan siap untuk pergi. Dia telah merencanakan untuk terbang ke ibu kota untuk menemukan Wei Ying, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wei Ying akan terbang langsung ke provinsi Jiangnan setelah panggilan telepon. Setelah beberapa saat, dia akan mengambil pesawat, dan tentu saja tidak mungkin untuk tinggal di sini. Tepat ketika Chen Ye hendak menyalakan mobil, Liu Jiangang bergegas masuk dengan sebuah paket panjang. Tuan Ye, tunggu. Chen Ye tahu bahwa Liu Jiangang tidak nyaman, jadi dia keluar dari mobil dengan cepat. Paman Liu, apalagi yang harus Anda katakan untuk memberitahu saya secara langsung? Saya selalu menganggap Zihan sebagai saudara perempuan saya, dan Anda dapat memanggil saya jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan. Liu Jiangang tersenyum jujur, Tuan Ye, itu bukan masalah besar. Saya punya pertanyaan yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Apakah pedang hitam yang menembak anjing tadi adalah milik Anda? Meskipun Chen Ye tidak tahu mengapa Liu Jiangang menanyakan ini, dia mengangguk dan berkata, ini milikku. Situasinya mendesak sekarang, jadi aku hanya bisa melakukan ini.
Mata Liu Jiangang berbinar, dan dia dengan cepat menyerahkan benda yang dibungkus kain itu kepada Chen Ye dengan hati-hati. Tuan Ye, benda ini digali dari tanah oleh keluarga saya 8 tahun yang lalu. Saya pikir itu barang antik, jadi saya menyimpannya. Itu. Melihat pedang yang Anda tembak hari ini, saya merasakan sesuatu yang serupa. Saya seorang petani, saya belum banyak membaca, dan saya tidak mengerti hal ini. Tidak ada gunanya di sisi saya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Jika tidak berhasil, buang saja. Jika berhasil, Anda dapat menerimanya. Saya akan merasa lebih baik. Bagaimanapun, Anda telah banyak membantu keluarga kami. Bahkan, saya juga tahu bahwa Anda tidak kekurangan uang. Chen Ye mengangguk dan mengambil benda yang dibungkus kain itu. Saya tidak terlalu peduli pada awalnya, bagaimanapun juga, seberapa bagus hal-hal yang digali dari tanah. Tetapi pada saat menyentuh, Chen Ye ngeri menemukan bahwa pedang penyelamat jiwa dan pedang poyang di kuburan reinkarnasi benar-benar berdiri tegak. Dan dengan permusuhan, Chen Ye tidak peduli tentang semuanya, dan langsung merobek kainnya. Pedang lebar merah hitam terungkap. Tubuh pedang dipenuhi dengan kata-kata Sanskerta kuno, dan ada pita tipis di antara mereka. Memegangnya di telapak tangan, suasana kuno menyapu. Sayang sekali pedang itu patah menjadi dua. Tapi Chen Ye sangat bersemangat. Karena dia bisa merasakan bahwa pedang itu memiliki peringkat yang sangat tinggi sebelum dirusak. Itu adalah kerangka pedang penentang surga di mulut Tuan yang tidak bisa dihancurkan. Ini juga merupakan kesempatan terbesar untuk menyusun kembali pedang naga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Liu Zihan akan menjadi kesempatan baginya untuk menyusun kembali pedang pembunuh naga. Dari saat Liu Zihan menyelamatkannya pulang, seolah-olah dia memiliki pengaturan sendiri dalam kegelapan. Jadi sekarang, untuk menyusun kembali pedang pembunuh naga. Hanya ada satu esensi darah yang dibutuhkan untuk membunuh darah dan tubuh yang dingin. Dan Wei Ying ada di sini. Ini adalah kesempatan. Paman Liu, benda ini sangat penting bagiku. Aku tidak bisa memberikannya padaku dengan sia-sia. 10 juta, aku akan menggunakan 10 juta untuk membeli pedangmu, tidak 100 juta. Chen Ye berkata dengan penuh semangat. Mendengar angka-angka astronomi, Liu Jiangang sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Ye, Anda menghancurkan saya sama sekali, tidak mungkin saya tidak tahu bagaimana membalas budi Anda. Menyelamatkan hidup saya, bagaimana saya bisa melakukannya? Ambil uang Anda, Tuan Ye, Anda hanya bisa tertarik dengan hal ini. Setelah berbicara, Liu Jiangang langsung memasuki rumah, karena takut Chen Ye akan menawar lagi. Chen Ye memandang Liu Jiangang yang menghilang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Uang harus diberikan, jika logistik ini memasuki pavilion Yibao atau Kunlun Su, pasti akan dapat mencapai harga setinggi langit. Bahkan memberi 1 miliar yuan lebih sedikit. Sekarang berbicara dengan Liu Jiangang tentang uang, pihak lain secara alami tidak akan menerimanya, jadi Ye Lingtian hanya bisa pergi ke sana secara pribadi. Chen Ye melihat pedang patah misterius di tangannya, dan napasnya pendek. Dia menyuntikkan energi sejatinya ke dalamnya, dan merasakan tekanan yang luar biasa. Setelah pedang ini dipadatkan dengan pedang pembunuh naga, itu pasti akan mengguncang dunia dan meneriakkan para hantu dan dewa. Ini adalah asistennya yang paling kuat untuk memasuki Kunlun Su. Jika Anda memiliki keterampilan pedang anti langit di tubuh Anda, ditambah naga darah dan natal rune, mungkin ledakan kekuatan dapat merobek aliansi darah. Bab 618. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, melemparkan pedang patah misterius ke kuburan reinkarnasi, dan langsung pergi ke bandara. Setengah jam kemudian, Bandara Internasional Jiangnan. Chen Ye melihat Wei Ying dalam gaun panjang. Sejak Xiang Jiang kembali, keduanya tidak bertemu selama hampir sebulan. Pada saat ini, Wei Ying memiliki riasan tipis, kakinya yang panjang, ramping dan adil samar-samar tidak jelas, dan lekuk tubuhnya yang indah benar-benar tergambar. Matanya dingin dan rambutnya tersampir seperti air terjun berdiri di sana, dia sangat menarik perhatian. Tidak ada hiasan tambahan, hanya batu mendalam jiwa bumi yang tergantung di leher. Ada retakan samar di batu yang dalam. Jika kita tidak bertemu lagi, sangat mungkin bahwa memecahkan batu yang dalam tidak akan mampu menekan tubuh dingin berdarah Wei Ying. Meskipun Chen Ye mengajari Wei Ying untuk berlatih, jelas bahwa Wei Ying tidak mengikuti latihannya selama periode ini.
Rasa dingin di sekujur tubuh juga terlihat. Saya khawatir dalam beberapa bulan, darah jahat dan tubuh dingin akan benar-benar meletus. Pada saat itu, apa yang harus dilakukan Wei Ying? Di luar bandara, kecantikan yang begitu tinggi dan seksi membuat banyak pria ingin didekati. Tapi udara sedingin es membuat semua orang tidak bisa bergerak maju. Begitu didekati, udara dingin sudah cukup untuk menyakiti orang. Ini adalah tahap awal dari manifestasi tubuh dingin darah jahat. Chen Ye, aku di sini. Ketika mata dingin Wei Ying melihat Chen Ye, itu seperti cahaya yang bersinar, dengan senyum seperti bunga, dan bahkan lebih bersemangat melambaikan tangannya. Setelah kembali dari Xiangjiang, entah kenapa, pikiran Wei Ying dipenuhi dengan foto-foto Chen Ye di Xiangjiang. Dia ingin menelepon Chen Ye beberapa kali, tetapi ketika dia berpikir bahwa Chen Ye memiliki hal penting untuk dilakukan, dia meletakkan telepon. Ketika dia tahu bahwa Chen Ye ingin melihatnya hari ini, dia terbang langsung dari ibu kota ke provinsi Jiangnan tanpa ragu-ragu. Pada saat dia menginjak pesawat, apakah dia bahkan merasa bahwa dia akan sedikit tanpa patwani? Dia tidak peduli, dia hanya ingin mengikuti kata hatinya. Chen Ye mengambil koper Wei Ying dan tersenyum, apakah Anda berencana untuk melakukan perjalanan ke provinsi Jiangnan? Wei Ying mengedipkan matanya yang besar dan cerdas, ya, Anda telah menemukan semua ini. Pemandangan di provinsi Jiangnan sangat indah, dan Anda harus melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Oke, tapi kali ini aku mungkin hanya bisa mengajakmu berkeliling sebentar, bahkan mungkin aku akan segera kembali ke ibu kota. Lain kali aku punya kesempatan, aku akan menunjukkanmu beberapa putaran. Ini belum terlambat, ayo pergi, lepaskan dulu. Di mana kamu tinggal? Alasan mengapa Chen Ye tidak kembali ke ibu kota sekarang sepenuhnya karena Penatua Zheng berada di provinsi Jiangnan. Keberadaan pihak lain merupakan ancaman yang terlalu besar. Sebelum sepenuhnya memenggal kepala pihak lain, keluarga Xia dan Zhu di provinsi Jiangnan, atau grup Tianzheng dapat dibalas oleh pihak lain. Hari-hari ini dia harus tinggal di provinsi Jiangnan untuk menunggu berita. Baik. Meskipun dia merasa tersesat, Wei Ying mengangguk. Segera, Chen Ye membawa Wei Ying ke Villa Mingcui. Meletakkan barang bawaannya, Wei Ying memandang Chen Ye dengan rasa ingin tahu, dan berkata langsung, Chen Ye, katakan yang sebenarnya, kamu belum meneleponku selama sebulan, ada apa dengan memanggilku tiba-tiba kali ini? Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, Anda memiliki tubuh sedingin darah di tubuh Anda, saya katakan bahwa saya mungkin membutuhkan bantuan Anda sekarang, tentu saja, Anda dapat menolak, ini juga bukan untuk saya. Penting. Wei Ying mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu ingin aku lakukan, katakan saja secara langsung, aku pasti akan membantumu jika aku bisa melakukannya. Itu, kau tidak akan melakukan hubungan seks yin dan yang seperti yang kau lakukan di TV. Aku tidak akan setuju dengan ini. Wei Ying mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan main-main, meskipun itu hanya lelucon, wajahnya memerah. Sangat imut. Pikiran yang sebenarnya di dalam hatinya penuh harapan. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan dengan kasar menjelaskan masalah esensi darah di tubuh pembudidaya dan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang pembunuh naga. Sebagai seorang guru di universitas normal, Wei Ying dengan cepat mengerti, artinya, Anda ingin setetes darah saya. Baik. Wei Ying tersenyum, dan detik berikutnya, dia berencana untuk menggigit jarinya. Saya pikir itu masalah besar. Jika Anda menginginkan darah, saya akan memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun, saya harus pergi ke rumah sakit setiap tahun untuk mengambil darah. Tidak kurang dari beberapa tetes. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku karena telah banyak membantumu? Apakah kamu ingin membuat janji satu sama lain? Chen Ye bercanda. Oke, tapi aku khawatir kamu tidak akan berani. Di mata Wei Ying, beberapa tetes darah bukanlah apa-apa. Melihat Wei Ying hendak mengeluarkan darahnya, Chen Ye buru-buru menghentikannya dan menjelaskan, darah itu hanya berguna saat tubuhmu dingin. Mata Wei Ying menjadi sedikit serius ketika dia mendengar ini. Dalam sebulan terakhir, dia menemukan bahwa frekuensi suara itu muncul semakin banyak. Dia bahkan memiliki kebiasaan berjalan sambil tidur. Saya sering terbangun di tengah malam, bermeditasi di balkon, dan membentuk kerucut es yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh saya. Jika dia tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh darah jahat dan dingin di tubuhnya, dia pasti akan pingsan. Kamu bisa memikirkan masalah ini. Kamu tidak harus langsung menjawabku.
Ini benar-benar tidak berhasil. Aku bisa menggantinya dengan esensi darah lainnya. Chen Yesheng takut membebani Wei Ying, jadi dia berkata begitu. Sebelum kata-katanya selesai, Wei Ying tersenyum misterius dan meraih batu mendalam jiwa bumi di lehernya. Robek saja. Apakah itu benar? Saat batu misterius jiwa lokal menghilang, seluruh villa tampak berubah menjadi gua es. Suhu turun puluhan derajat. Dengan angin dingin bertiup, Chen Ye bahkan merasa bahwa darahnya akan membeku. Untungnya, hantu naga darah memperhatikan sesuatu dan langsung keluar dari tubuh. Naga darah itu melilit tubuh Chen Ye, dan saat udara dingin menyentuhnya, ia langsung menghilang. Wei Ying, aku tidak mengatakannya sekarang. Tepat saat Chen Ye hendak berbicara, sepasang mata dingin melesat. Pada saat yang sama, telapak tangan dingin menyapu langsung, dan angin kencang meledak, kekuatannya sangat menakutkan. Darahku, kamu berani mengambil keputusan, mati. Suara yang dingin ke dalam sumsum tulang perlahan jatuh seperti ini. Baru pada saat itulah Chen Ye menyadari bahwa gadis di depannya bukanlah Wei Ying, tetapi tubuh yang berdarah dan dingin. Lebih penting lagi, pihak lain bergerak untuk membunuh. Chen Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan lawan. Wei Ying mendengus dingin, dan suara yang sangat tajam terdengar. Aku melihat tangan Wei Ying yang lain, memegang pedang es, dan pedang menembus. Bahkan jika Chen Ye melangkah ke alam Immortal Ascension, dia tidak berani menganggapnya enteng di depan Wei Ying saat ini. Dalam suara tajam itu, seluruh villa tampak terkoyak. Terlihat horor. Pada saat ini, Chen Ye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Kami belum melihatnya selama sebulan, tetapi tubuh Wei Ying sebenarnya kuat sampai saat ini. Meskipun dia punya cara untuk menghadapi Wei Ying, dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimana jika Wei Ying terluka? Dalam keputusasaan, Chen Ye hanya bisa terus menghindari setiap niat membunuh. Jika kamu berani menyentuh darahku, kamu tidak berani bertarung. Apakah kamu laki-laki seperti ini? Sebelum Chen Ye benar-benar menstabilkan tubuhnya, omelan terdengar. Pada saat yang sama, panah es yang tak terhitung jumlahnya menembus, membunuh langit. Bab 619. Beberapa perabot di ruang tamu langsung hancur. Udara berputar. Dalam keputusasaan, Chen Ye hanya bisa memegang pedang penekan jiwa di tangannya, dan energi sejati seluruh tubuh disuntikkan ke dalam pedang penekan jiwa. Ada semburan teriakan pedang dari pedang penekan jiwa, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan itu terus-menerus disampirkan. Tampaknya membentuk penghalang, menghalangi semua Frost Arrows dari luar. Ledakan. Dalam sekejap mata, raungan meledak. Cahaya putih dan cahaya hitam terus-menerus bersentuhan, dan mereka menemui jalan buntu. Aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kekuatanmu jauh lebih kuat. Aku menyarankanmu untuk tidak memperhatikan Wei Ying. Wanita ini tidak bersalah. Meskipun dia memiliki kesan yang baik padamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu untuk bersama. Suara tubuh sedingin darah itu terdengar lagi. Chen Ye benar-benar terdiam. Anda hanya garis keturunan, dan Anda benar-benar peduli dengan tubuh utama. Setelah keputusan hati dingin, Wei Ying selesai, tubuh darah dan dingin akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam darah, dan hal semacam ini tidak akan terjadi. Sepertinya kamu tidak yakin dengan kata-kataku. Kalau begitu aku akan bertarung sampai kamu yakin hari ini. Wei Ying mendengus dingin, pedang es dibawa keluar, dan dibawa energi pedang yang ganas, para dewa dan Buddha menghindar. Dengan satu pedang, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Melihat dia akan jatuh, mata Wei Ying kembali jernih. Tepuk. Pedang es jatuh langsung ke tanah, dan pada saat yang sama, Wei Ying memaksa setetes darah dari jari-jarinya. Chen Ye, aku hampir tidak bangun sekarang, tolong ambil darah dan esensinya, dan cepat bantu aku memakai Earth Soul Profound Stone. Suara itu lembut dan cepat. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu. Dengan 5 jari, esensi darah langsung dipegang di telapak tangannya, dan pada saat yang sama, dia melangkah keluar dan datang ke sisi Wei Ying. Aura sedingin es di seluruh ruangan menghilang seketika. Wei Ying juga pulih sepenuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Chen Ye, aku tidak menyakitimu barusan, kan? Wei Ying memikirkan sesuatu, dan dengan cepat meraih tangan Chen Ye dan berkata dengan prihatin. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitiku, aku sedikit takut aku akan menyakitimu.
Wei Ying merasa lega, dan bahkan datang ke sofa dan duduk bersila. Aku akan menyesuaikan keadaanku dulu. Suara pria itu masih terngiang di pikiranku, hanya latihan yang bisa membuatnya berhenti. Setelah berbicara, Wei Ying menutup matanya, dan seluruh sofa secara bertahap terbungkus es, seolah-olah itu telah menjadi patung es. Chen Ye tahu bahwa pihak lain sedang berkultivasi, jadi dia tidak peduli, dan dengan darah di telapak tangannya, dia langsung memasuki pemakaman reinkarnasi. Tuan yang tidak dapat dihancurkan dan Duan Leiren sedang bermain catur di makam reinkarnasi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan yang tak dapat dipadamkan berkata dengan ringan dengan titik hitam. Duan Leiren melirik pihak lain dan berkata, apa yang Anda katakan menarik. Murid saya adalah pemilik makam pemakaman reinkarnasi. Dia bertanggung jawab atas tempat ini. Tidak bisakah dia datang ke sini? Dengan kata lain, kita semua mengandalkan orang lain. Jika dia mau, dia bisa mengusir kita kapan saja. Pada saat ini, Duan Leiren berdiri di sisi Chen Ye tanpa ragu-ragu. Tuan yang tidak dapat dihancurkan tidak berencana bermain catur lagi, jadi dia berdiri dan matanya tertuju pada Chen Ye. Ada apa? Katakan padaku. Chen Ye langsung mengorbankan esensi darahnya dan menggantungnya di pemakaman reinkarnasi. Senior, saya telah membawa apa yang Anda inginkan. Bantu saya memperbaiki pedang pembunuh naga. Lord yang tak terpadamkan melirik esensi darah yang mempesona yang bersinar dengan cahaya merah, dan matanya sedikit panik. Itu memang darah dari darah dan tubuh yang dingin. Sayangnya, esensi darah tidak cukup. Tanpa kerangka pedang tingkat tinggi, pedang itu masih merupakan pedang limbah. Sebelum kata-kata master yang tak terpadamkan selesai, Chen Ye langsung mengeluarkan pedang patah misterius yang diberikan Liu Jiangang dari desa Songshan kepadanya. Begitu pedang patah misterius keluar, kuburan reinkarnasi penuh dengan kehancuran. Pada saat ini, mata Lord yang tak terpadamkan tiba-tiba menyusut, dan dia melangkah maju, tepat di depan Chen Ye, dan bahkan meraih pedang patah yang misterius. Wajahnya mengerikan, dan napasnya pendek. Chen Ye belum pernah melihat tuan yang tidak bisa dihancurkan begitu gugup. Pedang ini adalah kerangka pedang kuno, atau bahkan pedang teman dekatku. Dia tak tertandingi dalam ilmu pedang sepanjang hidupnya, tapi sayangnya pedang itu berakhir dengan kematian pedang. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Beritahu saya cepat. Chen Ye tidak berbicara omong kosong, dan menceritakan kejadian baru-baru ini lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, Tuhan yang tak terpadamkan memandang ke langit dan berkata dengan penuh emosi. Sepertinya semuanya hancur. Dengan pedang seperti itu seperti bantuan ilahi. Saya akhirnya mengerti mengapa pemakaman reinkarnasi memilih Anda. Dengan keberuntungan seperti itu, saya tidak dapat menemukan yang kedua. Pedang ini awalnya disebut pedang Wentian Tuan. Tidak hanya tubuh pedang yang terbuat dari 7 batu hitam, tetapi juga merupakan kerja keras dari penempaan master hebat selama 10 tahun. Dalam keadaan puncaknya, pedang bahkan bisa memecahkan langit, tetapi sangat disayangkan bahwa ia telah kehilangan spiritualitasnya. Chen Ye tidak menyangka pedang ini memiliki sejarah seperti itu, jadi dia dengan cepat berkata, Senior, bisakah dia digunakan sebagai kerangka pedang pembunuh naga? Indestruction Lord mengangguk, ya, hanya saja kemampuanku tidak dapat mengembalikan kondisi puncaknya, tetapi jika digabungkan dengan roh pedang dari pedang pembunuh naga, kekuatan ledakannya akan benar-benar menakutkan. Kuncinya, saat kamu melanjutkan untuk berjuang, peringkat pedang ini akan terus ditingkatkan. Membuat kembali pedang ini adalah penghargaan untuk temanku yang sudah mati. Mulai sekarang, aku akan membantumu menyusunnya kembali. Pada saat ini, tampilan Tuan yang tidak bisa dihancurkan sangat serius. Dia menutup matanya, dan kuburan reinkarnasi bergetar. Tanah retak, dan meja tempa penuh api lahir dari udara tipis. Nyala apinya dahsyat, dan Lord yang tak terpadamkan digantung di atas meja tempa. Jari terjepit. Tiba-tiba, pedang pembunuh naga terbang ke dalam api meja tempa. Tuan Wentian kerangka pedang fraktal, susun ulang pembunuhan naga, buka. Dengan raungan, pedang Tuan Wentian juga jatuh ke dalam api. Arti dari zaman kuno menyebar, dan samar-samar, sepertinya ada sosok yang menari dengan liar di dalam. Setiap pedang membawa ritme surga. Darah dan tubuh dingin, esensi darah adalah panduan, masukkan pedang buka. Darahnya jatuh nyala api tiba-tiba mencapai ketinggian 100 kaki. Postur langit membuat orang berdebar-debar. Pada saat ini, langit di luar Tiongkok telah sepenuhnya berubah. Awan mendung, kilat dan guntur. Terutama di langit di atas provinsi Jiangnan,
ada guntur dan kilat yang tampaknya telah berubah menjadi niat pedang, dan itu tidak akan menyebar untuk waktu yang lama, menerangi seluruh dunia. Ini seperti keajaiban. Nak, beri aku 3 hari. Setelah 3 hari, pedang ini dapat diselesaikan. Izinkan saya bertanya, mulai sekarang, apa nama pedang ini? Chen Ye berpikir selama beberapa detik, dan berkata, panggil saja dia pedang pembunuh naga dan menanyakan surga. Baik. Pada saat yang sama, sisi barat kota berada di lantai paling atas. Elder Zeng membuka matanya dan melihat fenomena guntur dan kilat di atas langit, matanya hanya ngeri. Situasi yang menggelegar yang membentang ribuan mil, seolah-olah surga tidak diizinkan, apakah itu berarti pelaku kejahatan akan lahir? Tidak, ini adalah visi pedang ilahi. Dilihat dari visinya, pedang ini juga merupakan eksistensi yang kuat di mata Kunlun, tetapi bagaimana itu bisa lahir di tempat di mana energi spiritual Tiongkok tipis? Ada beberapa kegelisahan di antara alis Elder Zeng. Chen Ye, Ye Jitian, dan sekarang visi pedang ilahi keluar. Apa yang terjadi dengan Huaxia? Mungkinkah China akan bangkit sepenuhnya? Bahkan Kunlun Su tidak bisa dibandingkan. Tanpa berpikir lagi, dia mengeluarkan pelat susunan di pinggangnya. Cahayanya semakin terang dan terang. Kegelisahannya berangsur-angsur mereda. Karena susunannya menunjukkan bahwa pasukan aliansi darah akan segera masuk. Akhir dari Cina akan datang. Setelah pertempuran ini, baik Chen Ye dan Ye Jitian akan ditekan ke neraka. Semut, tidak ada pilihan. Bab 620 Villa Mingcui. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Ye telah memasuki pemakaman reinkarnasi beberapa kali untuk memeriksa kemajuannya, tetapi Lord yang tak terpadamkan masih berkonsentrasi untuk menempa pedang. Dia mengabaikan Chen Ye sama sekali. Kekuatan nadi naga dan semua energi spiritual di seluruh pemakaman reinkarnasi sepertinya mengalir deras ke pedang pembunuh naga. Pedang Zanlong Wentian terbakar dalam api dan kilat, dan Chen Ye bahkan tidak berani mendekat. Begitu didekati, kekuatan pemaksaan yang kuat membuat darahnya melonjak, dan bahkan memuntahkan darah. Chen Ye tahu betul bahwa setelah Dragon Slaying dan Asking Heaven Sword berhasil, kekuatannya pasti akan melampaui level yang hebat. Guru, saya pikir orang tua ini tidak memandang rendah Anda, tetapi sekarang tampaknya dia dapat melakukan hal seperti itu, dan itu dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap Anda. Duan Leiren berjalan ke sisi Chen Ye dan berkata dengan ringan. Chen Ye mengangguk, meskipun Tuan yang tak terpadamkan telah mengejek dan mengejek dirinya sendiri, tetapi dia bisa merasakan niat pihak lain. Sebagai pemilik makam dari pemakaman reinkarnasi, tidak mungkin bagi 100 yang maha kuasa ini untuk melakukan ini padanya. Bagaimanapun, dialah yang menyerahkan 100 orang. Duan Leiren memandang Tuan yang tidak terpadamkan dalam nyala api, dan terus berkata kepada Chen Ye, orang tua ini menggunakan apinya yang tidak dapat padam untuk menempa senjata ajaib, dan harganya sangat tinggi. Jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda pasti akan menemukan cahaya padanya. Sedikit redup. Ketika pedang ini dilemparkan, aku khawatir itu tidak akan lama sebelum dia akan menghilang antara langit dan bumi. Saya awalnya ingin dia memperbaiki pil realitas virtual primordial, tetapi sekarang tampaknya sulit bagi pihak lain untuk memperbaikinya. Kata-kata Duan Leiren agak sepi. Guru, jika ada kesempatan, mari kita lihat apakah orang ini bersedia mengajari Anda cara alkimia. Jika dia benar-benar menyukai Anda, mungkin dia akan mewarisi api yang tidak terpadamkan kepada Anda. Hal yang paling kuat pada orang ini adalah api yang tak terpadamkan, pedang tempa, pil pemurnian, dan jimat kondensasi. Dikatakan bahwa api yang tidak dapat padam ini diambil dari kedalaman magma Gunung Suci, dan butuh 77 hingga 49 hari untuk memperbaikinya dengan 10.000 api. Ada banyak orang kuat yang menonton, tetapi mereka semua mati di tangan api yang tak terpadamkan. Bahkan ketika 1000 pembangkit tenaga listrik teratas mengepung dan menekan Tuan yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia menggunakan lautan keabadian, dan 10.000 orang binasa mengerikan. Ketika Chen Ye mendengar penjelasan Duan Leiren, dia melihat lelaki tua itu dalam nyala api, dan badai melonjak di hatinya. Apakah orang ini sangat menakutkan sebelumnya? Tiba-tiba, api meroket lagi, menutupi hampir seluruh kuburan reinkarnasi. Pakaian kasual di tubuh Chen Ye juga terbakar seketika, dan dia dalam keadaan malu. Duan Leiren memandang lautan api, matanya serius, dan dia menginstruksikan Chen Ye, Guru, ada sekitar 1 hari lagi, pada hari ini Anda tidak boleh masuk ke kuburan reinkarnasi lagi, nyala api ini dan suhu, tidak peduli tubuh siapa yang tahan, jangan berhenti. Baik.
Setelah Chen Ye selesai berbicara, dia langsung meninggalkan pemakaman reinkarnasi. Dalam beberapa hari terakhir, masih belum ada berita dari Elder Zheng. Seolah-olah dunia menguap. Ini benar tidak peduli seberapa kuat China. Bahkan jika jiwa naga menggunakan satelit, dia tidak menyadarinya. Kegelisahan di hati Chen Ye semakin kuat. Ini seperti malam badai. Dalam keputusasaan, dia membawa Wei Ying ke Provinsi Jiangnan untuk sebuah tur, yang dianggap sebagai persahabatan dari Tuan Tanah. Pada pukul 5 sore, Chen Ye dan Wei Ying kembali ke Villa Mingcui, dan sebelum mereka melangkah ke dalamnya, Chen Ye merasa ada seseorang di dalam rumah. Dengan kesadarannya tersapu, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Pintu telah dibuka, itu adalah Xia Ruoxue. Xia Ruoxue tahu bahwa dia ada di sini, dan tampaknya kembali setelah menyelesaikan urusan keluarga Xia. Mata indah Xia Ruoxue jatuh pada Wei Ying untuk pertama kalinya. Wei Ying melakukan hal yang sama, dan Chen Yesheng takut akan percikan api di udara. Xia Ruoxue secara alami tahu identitas Wei Ying, dan juga tahu bahwa Wei Ying banyak membantu Chen Ye. Apa yang ingin dijelaskan Chen Ye, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Xia Ruoxue mengambil langkah lebih dulu, melewati bahu Chen Ye, dan bahkan memeluk Wei Ying, dan berkata dengan lembut, "Wei Ying, kamu harus ikut denganku ketika kamu datang ke Tiongkok. Katakan saja, saya juga bisa melakukan persahabatan dengan Tuan Tanah. Apa yang ada untuk berbelanja dengan pria Bao? Saya kira Xiao Chenzi tidak membawa Anda ke beberapa tempat milik wanita. Provinsi Jiangnan bukan hanya tentang pemandangan." Wei Ying juga tahu identitas Xia Ruoxue. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia tidak menyangka Xia Ruoxue begitu aktif. Segera, kata-kata dan tindakan sederhana Xia Ruoxue membuat Wei Ying melepaskan semua tindakan pencegahan. Kedua gadis itu mengobrol dengan gembira di sofa, dan dari waktu ke waktu semburan tawa datang dari ruang tamu. Bahkan keduanya telah bernegosiasi bahwa mereka akan pergi ke Intime Department Store terbesar di Provinsi Jiangnan setelah makan malam. Chen Ye yakin, hati wanita itu tertusuk di dasar laut, dia tidak pernah berharap bahwa kedua wanita ini akan segera berkenalan, dan bahkan membiarkannya bertahan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan ketika dia hendak naik ke atas untuk berlatih, telepon di sakunya berdering. Melirik nomor itu, dia mengerutkan kening, lelaki tua itu yang mengendalikan kekuatan tertinggi di Huaxia. Umumnya tidak ada keadaan khusus, orang tua itu tidak akan memanggilnya sama sekali. Telepon terhubung, dan suara tua lelaki tua itu terdengar langsung, "Chen Ye, saya menelepon Anda hari ini, hanya untuk mengatakan satu hal." "Apa?" Chen Ye penasaran bertanya-tanya obat apa yang dijual pihak lain di Labu. Sebagai negara besar, Huaxia telah diturunkan selama ribuan tahun, tetapi Anda adalah salah satu pembangkit tenaga listrik paling menonjol yang lahir dalam ribuan tahun ini. Ini sangat penting bagi kami. Selama periode ini, Anda telah memberikan kontribusi kepada Huaxia. Kami ada untuk dilihat semua orang. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini. Orang tua itu berhenti selama beberapa detik, menghela napas dalam-dalam, dan berkata, "Tidak hanya pembangkit tenaga listrik Kunlun Su mengendalikan Huaxia, tetapi di Kunlun Su, saya juga memiliki airliner Huaxia. Hanya 1 jam yang lalu, sebuah tim melewati sungai Zenshan Kunlun Su. Saya siap untuk meninggalkan Kunlun Su dan melangkah ke ranah Tiongkok. Ini adalah tim yang terdiri dari 100 orang. Momentumnya mengerikan. Diperkirakan secara konservatif bahwa mereka semua berada di alam Ascension Immortal, alam Sein, dan pembangkit tenaga listrik di atas alam Transcendent. Jika 100 orang ini memasuki alam Huaxia, para keselamatan Huaxia akan dalam bahaya. Tidak ada orang yang saya kirim untuk menyelidiki telah kembali. Jelas, mereka telah mati di tangan kelompok orang ini, tetapi karakteristik spesifik dari orang-orang itu telah dikumpulkan oleh teknologi Huaxia. Jika Anda menebak dengan benar, kelompok orang ini berasal dari aliansi darah. Ini lebih mungkin menjadi pusat kekuatan dari Blood Alliance Blood War Hall. Orang-orang ini membunuh tanpa berkedip, dan metode mereka tidak ada habisnya. Bahkan di Kunlun Su, mereka sangat terkenal. Selama waktu ini, kamu dan Blood Alliance memiliki telah berdebat. Kurasa salah, tim ini sangat mungkin. Ini untukmu. Meskipun saya tidak tahu mengapa aliansi darah sangat menginspirasi, tetapi jika Anda benar-benar menemukan Anda tidak akan bertahan sama sekali. Saat ini, Huaxia bersedia membantumu, mengejutkan orang-orang ini, dan membawa keluarga Ye langsung ke Kunlun Su.
Kata-kata lelaki tua itu jatuh, dipenuhi dengan emosi. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan Chen Ye.